Promise, so yeah, yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tujuan kami menemui Ibu yaitu karena ada tugas pendidikan agama Islam Ibu yang mana itu merupakan observasi dengan tema pendidikan agama Islam di sekolah dasar. Maka dari itu, sekiranya apakah Ibu berkenan untuk memperkenalkan diri dengan Ibu siapa Ibu? Saya Ibu Kartina dari SD 3 Kalong 1. Itu mulai jadi bekerja 1 Desember tahun 1084. Sebentar lagi juga mau pensiun, tinggal 5 bulan lagi. Bulan Mei itu sampai sana. Itu untuk jati diri saya. Sudah lama ya Ibu ternyata. Jadi kalau di sekolahnya, jadi Ibu terbilangnya sepuh ya Bu di sekolahnya. Udah paling tua, jadi cuma tinggal sebentar lagi. Ibu kalau boleh tahu waktu itu kuliahnya di mana ya? Kuliah sekolahnya dari SD itu langsung masuk PGA yang 6 tahun. Waktu itu belum ada MTS. Ketika sudah 3 tahun di PGA 6 tahun, mulai dipisah mulai dari MTS kemudian ke PGA, dan dari PGA ikut penyetaraan D2 yang di bawah depan itu ya. Universitasnya di IAIN Bandung. Oh iya. Kemudian kesininya dilanjutkan dengan S1 dari itu masih di Bandung juga gitu. Lalu Ibu ini kan berarti ngambil pendidikan agama Islam ya Bu? Ini jurusan tarbiyah. Oh, jurusan tarbiyah. Apakah ada alasan tersendiri Ibu? Kenapa sih Ibu ngambil jurusan pendidikan agama Islam? Jurusan tarbiyah. Karena kan sejalan Neng dari PGA itu kan jurusannya jurusan pendidikan untuk beragama, maka dilanjutkan dengan D2 dan S1-nya. Jadi sebelum Ibu ke PGA-nya tuh Bu, kan kita lulus SMA dulu ya? Enggak langsung. Oh, Jadi pada waktu itu keluar SD langsung itu ke jurusan PGA. PGA 6 tahun untuk pendidikan agama Islam. Waktu itu, jadi itu udah tahu dulu mah SPG, dari SMP langsung ke SPG. Kalau PGA itu enggak, dari SD langsung ke PGA 6 tahun. Berarti Ibu menempuh pendidikan lagi ya Bu, 6 tahun ya Bu? Yang PGA Ibu? Iya, yang PGA 6 tahun itu, yang dari kalau dipisah mah dari SMP, SMA-nya itu disamakan. Kalau boleh tahu Ibu di SD ngajar kelas berapa? Dari SD itu kalau waktu itu dari kelas 1 sampai 6, karena udah berapa tahun SD-nya Tegal Kalong itu kan ada 3, Tegal Kalong 1, SD 2 dan SD 3. Saya yang SD 1-nya karena di merger maka menjadi 1. Kelasnya semakin banyak, jadi tiap kelas itu ada 4 kelas. Jadi kelas 1 ada 4 kelas, kelas 2 4 kelas, sampai kelas 6 4 kelas. Sehubungan dengan guru agamanya yang lain itu udah pada pensiun, jadi PNS-nya cuma tinggal 1 cuma Ibu, yang lainnya yaitu tinggal sukuan. Yang sukuan itu ada 3. Nah, untuk yang 3 ini dia pegang setiap orangnya itu 6 rombel ya. Dari 6 rombel ada yang pegang kelas 1 sama kelas 4 karena kurikulum merdeka ya. Kemudian ada yang kelas 4 sama kelas 2, ada yang kelas 3 sama kelas 5. Yang Ibu pegang adalah kelas 6 sama kelas 5. Jadi 4 kelas 6, 2 kelas 5 itu yang dipegang. Kalau boleh tahu Ibu materi apa sih yang dibahas di kelas 6 sama kelas 5 itu? Materi itu banyak sesuai dengan apa yang ada di kurikulum, yaitu menyangkut dari Al-Quran, kemudian akhlak, kemudian ibadah. Itu yang ada di kurikulum itu diajarkan, itu termasuk dari SKI sejarahnya ada, sejarah khusus untuk agama Islam itu ada. Semua ada di sana. Sesuai apa yang ada dalam kurikulum disampaikan. Ibu kan ngajarnya di SD ya Ibu? Ya. Nah, ada kendala nggak sih Bu atau hambatan saat mengajar pendidikan agama Islam di sekolah dasar? Kalau hambatan selalu ada aja Neng, namanya juga anak-anak itu
ada yang cepat, ada yang lambat. Kemudian karena ada yang patuh, ada juga yang nakal, ada aja hambatan itu. Tidak selamanya misalkan bakal mulus semua, enggak, tetap aja ada yang cepat. Karena yang cepat otomatis dia itu mendapat rankingnya yang baik, justru yang lambat, nah itu. Tapi yang ditekankan dalam agama Islam itu yaitu segi hafalan. Hafalan anak harus hafal, pokoknya semua itu harus hafal. Jadi ditekankan setiap pelajaran itu apa yang anak dikuasai itu harus dikuasai. Jadi hafalan. Seperti yang tadi Ibu jelaskan, bahwasanya yang ditekankan itu hafalan ya Bu. Nah, Iya. untuk pendidikan agama Islam sendiri ini, apa sih adalah hafalan apa aja gitu Bu? Satu, Al-Quran. Al-Quran jelas itu surat-surat pendek yang diberikan itu harus hafal. Yang kedua, hafalan juga adalah tentang ibadah, itu harus dikuasai. Misalkan dalam segi misalkan tentang rukun Islam kelas 6 itu yaitu tentang hari akhir, qada, dan itu harus dikuasai benar. Jadi oleh anak itu tahu lah apa artinya misalkan hari akhir, apa artinya kiamat, terus tanda-tandanya di mana akan terjadinya kiamat, kemudian nama-namanya apa, itu harus dikuasai. Itu termasuk kemudian masalah ibadah juga termasuk sholat, itu harus hafal benar, di mana anak itu tahu artinya apa itu sholat, kemudian apa syarat wajibnya, rukunnya, itu harus hafal. Kalau anak tidak hafal, nanti kesananya, oh ini yang saya lakukan mungkin salah, itu seperti itu. Kemudian tata caranya juga harus benar-benar, misalkan dari gerakannya juga harus benar, gitu. Jadi dibimbing benar-benar itu. Jadi nggak asal kasih materi udah enggak. Kadang-kadang hafalan itu sendiri yang ibu ajarkan itu mungkin dari orang lain beda sedikit, tapi satu-satu anak itu harus hafal. Coba sudah hafal ini, udah coba kita ini satu-satu. Ayo Papa, itu seperti itu. Jadi anak itu kan dikuasai seperti itu. Dikuasai. Ya, alhamdulillah dari segi pelajaran PAI, karena setiap tahun itu PAI itu ada pentas, dilombakan sampai tingkat provinsi. Sumedang Tegak SD Tegak Kalong pada tahun kemarin itu sampai ikut ke juara provinsi dari desa, dari SD Ibu ya? Iya. Kalau kurang satu ya Bu? Enggak, sekarang masih Tegak Kalong saja. Sekarang sudah di merger. Berarti untuk kalau misalkan buat perlombaan itu kan suka direkrut ya Bu anak-anaknya Bu? Iya, dicari dulu anaknya. Dicari dulu. Itu tekniknya nih bagaimana Bu? Kalau masalah agama itu materi harus dikuasai dari kelas 1 sampai kelas 6 harus diberikan itu. Walaupun anak itu dari kelas 5, materi itu hanya beberapa karya yang diberikan, tapi ini kan harus dikuasai dari anak itu dari kelas 1 sampai kelas 6 harus dikuasai. Jadi kadang-kadang tidak bisa seperti latihan seminggu sekali enggak. Untuk meraih itu harus setiap hari. Kadang-kadang anak itu lelah, oh ya nak, kalau mau dapat seperti itu. Jadi setiap hari tekankan seperti itu. Kemudian dukungan semangat anaknya juga harus benar, dukungan orang tua juga harus benar. Jangan kita nanti ibu sendiri ditugaskan, anaknya kok tidak ada semangat, kadang-kadang orang tuanya juga tidak mendukung, itu mah udah nggak bakalan berhasil. Berarti itu juga suatu kebanggaan tersendiri ya Bu untuk Ibu. Iya, alhamdulillah. Makanya dari segi ketingkat provinsi, dari babak penyisihan itu dapat, babak finalnya kalah. Anaknya udah grogi, udah Itu lomba apa bukan berita waktu itu? caca, cerdas cermat yang itu. Jadi cerdas cermatnya otomatis pengetahuan siswa. Sampai itu pengetahuan siswa itu dari segi tajwid juga harus dipegang. Misalkan ayat sekian, tajwidnya apa aja, jadi anak itu sudah. Jadi kalau di kelas itu banyak gurunya, lain kopi lain masakan kan ya. Kadang-kadang oleh kita dilatihnya seperti ini, oleh yang lain adalah lain. Kalau mau fokus ya oleh sendiri kan ya. Semua pelajaran seperti itu.
Bahkan SD Tegak Kalong itu sampai tingkat nasional, tingkat internasional itu bidang sains IPA itu juara. Nah Ibu, kalau boleh tahu kan tadi yang menjadi penilaian itu dari hafalan. Nah selain dari hafalan itu aspek apa aja Bu yang jadi penilaian itu? Ya akhlak juga Neng dinilai kan itu anak, dari segi akhlak, dari ya tingkah laku kan kelihatan. Kemudian juga dari praktek itu juga ada dinilai. Semua yang menyangkut lah masalah ibadah juga dinilai. Mungkin dari kognitifnya juga ya Bu? Iya, kognitif ya pengetahuan kan, kognitif materi itu kan ada dinilainya melalui ulangan kan. Kemudian kalau praktek itu bisa langsung dari misalkan praktek ibadah karena kelas 6 itu sebentar lagi ujian praktek ya Neng. Jadi prakteknya tidak cuma sehari PAI itu praktek mulai dari bulan Desember 2 bulan. Jadi sesuai dengan mata pelajaran kita ujikan. Yang diujikannya juga banyak. Satu hafalan surat harus 13 surat dari anak sampai atak asal itu harus hafal. Kemudian adalah doa-doa itu ada 10 yang biasa dikerjakan setiap hari. Kemudian adalah adzan untuk laki-laki, kemudian iqomah, kemudian wudu itu dipraktekkan juga, sama sholatnya dipraktekkan. Jadi dinilai hasilnya itu ujian praktek itu benar. Kemudian baca Qurannya juga itu semua dipraktekkan. Jadi waktunya tidak bisa ujian praktek itu dalam 1 hari, tidak bisa. Jadi dikerjakan ke setiap pertemuan, di mana materi agama itu dari kelas 6 semester 1, semester 2 itu harus sudah selesai di semester 1. Makanya setiap pelajar terus kesananya tinggal kita pengayaan. Ada pengayaan ditambah dengan ujian praktek. Sebab pelajaran itu sudah bulan April mulai PTS, ya. UKK untuk kelas 6 itu UKK-nya kenaikan kelas. Nah bulan Mei ujian sampai sana kelas 6 yang dipegang teman sampai bulan Mei. Tapi kalau kelas 5-nya yang 2 kelas itu sampai dengan kenaikan kelas. Kalau untuk aspek penilaian tadi kan ada akhlak, tingkah laku, praktek, kognitif ya Bu. Ya. Nah untuk penanaman pemantapan di akhlak itu di pendidikan agama Islam yang Ibu tekankan itu di apanya Ibu? Untuk akhlak. Untuk akhlak kan ada materinya nih. Di sana ada misalkan di kurikulum ada hormat terhadap orang tua kan di sana ada, di kelas 6 itu ada. Kemudian toleransi, simpati itu ada di sana. Jadi untuk kelas 6 ini pelajarannya ini, kemudian ini. Tapi tentang aspek sosial ya keterampilan ya penilaian kompetensi ekonomi sosial KI. Ya sekarang ini pakainya kurikulum apa? Kurikulum Merdeka. Oh Merdeka. Sedangkan yang Ibu gunakan kurikulum 13. Oh, Masih 13 untuk kelas Merdeka itu kelas 1 kelas 4. Sementara 2, 3, 4, 5 masih kurikulum 13. Untuk ajaran baru mungkin ditambahkan dengan kelas 3 dan 5. Jadi kelas 6-nya masih kurikulum 13. Jadi masih ada KI 1, KI 2, KI 3, KI 4 gitu. Baik Ibu, kami kira sudah cukup pertanyaan dari kami. Kami mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam bertutur kata ya Ibu. Terima kasih Ibu sudah berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.